Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi ketabahan, kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah, mendalami ajaran Allah. Semoga di pertemuan hari ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga dengan itu kita termasuk golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Ya, ini alhamdulillah. Bagaimana tuh kabarnya dari Pak Abadi dan Pak Sukri? Alhamdulillah ya. Bisa sehat ya. Ya. Ya, kita sempat vakum beberapa hari karena ada beberapa bentrokan jadwal sebenarnya. Sehingga agak vakum. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali lagi ya, untuk para penonton dan pendengar kajian ini. Bagaimana kabarnya? Tentunya alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Jadi tetap semangat untuk tetap terus mengkaji ajaran Allah. Dan kita lanjutkan seperti biasa, kita lanjutkan dari tema yang sebelumnya. Kita membahas Al-Fatihah ya, sebelumnya itu masih dari kata B. Jadi Al-Fatihah sebelum nuzulnya dan kemudian kata B. Kemarin itu kan banyak Bismillahirrahmanirrahim kan banyak itunya. Nah, di sini kita akan bahas Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nanti di situ apa sih pendalaman dari Bismillahirrahmanirrahim? Karena kemarin itu bahasnya tentang Bismillahirrahmanirrahim itu apa sih? Kenapa kok dibaca terus? Kenapa kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu apa garis besarnya dari mana itu ya. Kemudian lebih detailnya lebih. Nah, sekarang ini akan kita lebih detail lagi ismi gitu. Akhirnya selebihnya ada kata ismun gitu. Kayak di Iqra, surat Iqra itu kan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Tapi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya ingin tanya ke Bapak nih. Ismun itu apa sih sebenarnya maknanya dari ismun itu Pak Badi? Karena kalau kita di sini di umum itu kita taunya ya nama ya. Tapi sebenarnya kalau secara lebih umum, lebih luasnya atau lebih detailnya lagi, ismun itu apa ini sebenarnya? Mana ismun? Iya. Bagaimana? Langsung saja Pak Badi. Langsung di Iya, bismillah. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Mungkin ya, sedikit yang mungkin saya bisa menguraikan baik. Tentu nanti kalau ada kurang lebihnya ya mohon maaf bisa ditambahkan ya. Iya, siap. Saya akan uraikan secara dari Bismillah ya, secara lengkap. Dan nanti bisa disempurnakan lagi. Nah, uraian daripada Bismillah itu kan asal usulnya kata Bismillah kan seperti itu pertanyaannya. Nah, kata Bismillah itu berasal dari gabungan 3 unsur bahasa Arab. Bismi dan Allah kan gitu. Bismi huruf J kan seperti itu kemarin kita katakan preposisi yang biasanya itu bermakna dengan, melalui atau karena. Namun yang ditanyakan kan apa makna ismi? Ismi itu kan berasal dari kata bahasa Arab yang maknanya nama lah. Digabung dengan Allah itu kan berarti
secara lengkap Bismillah itu maknanya secara bahasa itu kan dengan nama Allah. Karena Allah itu kan nama khusus Tuhan yang Maha Esa yang tidak pernah dipakai untuk selainnya. Kan gitu. Jadi Bismillah itu berarti nama Allah itu makna secara umum ya, makna secara umum. Iya. Nah, mungkin itu saja yang ditanyakan ya. Apa ada kelanjutannya? Oh begitu ya. Jadi memang ismun itu apa namanya dari kata asma ya. Asma itu ya nama ya. Seperti kata serapan di Indonesia, di bahasa Indonesia itu kan asmanya siapa gitu ya, biasanya. Itu baru nanti namanya. Berarti memang pada umumnya memang ini nama. Tapi ada juga yang ada yang mengatakan bahwasanya ini tuh ismun itu ya ilmunya Allah gitu. Ada juga yang mengatakan ini ajaran Allah. Jadi kalau kita selanjutkan, ya sambungkan dengan pertemuan yang kemarin itu kan Bismillah itu bisa diartikan dengan semoga saya dapat semoga saya dapat hidup dengan ajaran Allah, atau semoga saya dapat hidup dengan ilmunya Allah gitu. Itu kan seperti itu. Ya, ini bagaimana Pak Sugri tentang perbedaan makna dari adanya beberapa makna ini di buku tafsir itu kan beda-beda kadang dengan ismun itu pemaknaannya. Nah ini apakah memang dari salah satunya itu ada yang benar atau ada yang memang paling benernya itu seperti apa atau bagaimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ismun dari kata Bismillah atau Ismillah ya. Ismun itu banyak maknanya. Nama, kadang-kadang nama gitu ya. Kalau diambil dari asalnya itu dari kata sama yasmu samuan. Asalnya dari kata sama yasmu samuan. Artinya yang menjulang tinggi ya. Yang tinggi lah. Hal-hal yang tinggi itu namanya sama. Langit maksudnya. Oh, itu ya. Jadi hal-hal yang tinggi itu namanya sama. Biasanya. Jadi biasanya di Quran dipakai juga nama ini. Artinya ismun itu bisa arti nama, bisa juga berarti menyebutkan. Sebutannya. Bisa juga memang ajaran, ilmu ya. Makanya seperti komunisme, kapitalisme, ini ismun. Iya, ismun pakangnya itu. Komunisme jadi ajaran komunis, ajaran kolektif. Kapitalisme berarti ajaran masalah kapital, modal ya. Jadi ismun bisa banyak ya, maknanya. Jadi bisa menjulang tinggi, bisa nama, bisa sebutan, bisa nama, bisa ajaran, bisa ilmu, apalagi bisa paham maknanya. Paham. Jadi individualisme berarti paham individu. Jadi banyak maknanya ismun. Di dalam Al-Quran biasanya dipakai samaitumuha wa antum abaukum ya. Jadi yang disebutkan oleh bapak nenek moyangmu kata Quran gitu ya. Samaitumuha gitu. Itu dari kata sama yasmu samuan. Tetapi ismun di sini nggak berdiri sendiri. Ismillah itu bentuknya mudhof ilaih. Ya, kata majmu. Ya, mudhof ilaih. Jadi digabung gitu loh. Makanya Bismillah bisa berarti nama Allah. Nama Allah kan banyak ya. Ya, nama Allah. Nama itu biasanya mewakili karakter gitu, mewakili sifat seseorang. Ya.
Seperti Ar-Rahman. Nah, itu karakter Allah itu Ar-Rahman. Tapi kadang-kadang jenenge wong nggak podo mek wong. Kalau nama Allah itu sama. Ikut namanya tapi sikapnya agak beda. Iya, jenenge sabar tapi wongnya Gak sabar plus. gak sabar. Ya, tapi kalau nama Allah itu Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Kabir dan sebagainya itu memang menggambarkan karakter. Sama juga sebutan Allah. Allah itu sendiri nama khusus memang sudah. Iya. Apakah nanti dari kata al-ilahun atau memang sebagaimana nanti kita bahas ya. Iya. Memang kalau Bismillah bisa berarti ajaran Allah. Kalau ajaran Allah jelas Quran itu ajaran Allah. Alam semesta ini juga ciptaan Allah yang mengandung ajaran. Semua ciptaan Allah itu mengandung ajaran Allah, gitu ya. Nah, yang bernilai tinggi ya tadi sama ya semua yang tinggi ya. Iya. Ya ajaran Allah itu tinggi gitu, nilainya tinggi. Nilainya tinggi. Makanya kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita artikan dengan nama Allah yang maha tinggi, yang karakter Allah, yang ajaran Allah dan sebagainya, itu sebutan Allah bisa begitu, maknanya luas sekali sebenarnya. Hanya dipersingkat dengan nama. Seperti itu. Gitu. Tapi pemahamannya banyak, sangat luas. Iya. Luas sekali. Berarti dari itu. Iya. Jadi itu mudhaf ilaih. Nah, itu makna Bismillah. Jadi maknanya banyak. Kalau kita lihat dari kamus ya banyak sekali sebenarnya itu maknanya. Nah itu mungkin sekedar yang bisa kita sampaikan. Ya. Jadi memang dari nama-nama Allah itu banyak sekali. Saking banyaknya itu kalau ditulis mungkin nggak cukup, jadi bingung nanti. Makanya disingkat langsung nama saja. Mas itu dari situ kita tahu ya, misteri bahwasanya kenapa dinamai Bismillah itu dengan nama Allah. Karena nama Allah itu sudah mencakup banyaknya, luasnya makna itu tadi, dari ajaran yang maha tinggi, kemudian dari ilmunya Allah, dari nama-nama Allah Asmaul Husna, bahkan bisa lebih ya dari 99 nama itu. Nah, itu di situ ternyata maknanya mengandung di situnya. Nah, ini untuk yang Bismillah sama Bismillahirrahmanirrahim di basmalah ini sama yang di Iqra ini apakah sama ya tetap maknanya atau memang ada perbedaan untuk pemaknaannya? Soalnya Bismi Rabbikal ladzi khalaq sama Bismillahirrahmanirrahim di Al-Alaq. Nah ini bagaimana Pak Abadi untuk pemaknaannya itu? Apakah memang ismun, kedudukan ismun di sini memang ya sama seperti penjelasannya atau memang ada perbedaan? Bismillahirrahmanirrahim sama Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi sebenarnya berarti ini mengulang yang kemarin ya. Untuk ismi itu sebenarnya kan mengandung nama yang luas ya. Zat Allah ya, bisa yang lain seperti itu. Jadi kalau secara umum makna umum dari kata dia itu kan sebuah bi dan ismi itu kan menurut
Al-Tabari itu kalau kita lihat dalam bukunya itu apa yang dikatakan seperti itu. Huruf B itu kan dalam Bismillah itu menunjukkan isti'anah kan seperti itu yang kemarin kita jelaskan, atau permintaan atau pertolongan, di mana artinya adalah aku memulai pekerjaanku ini dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dan bertanya. Menurut Ibnu Katsir kan kemarin juga dijelaskan bahwa B itu juga bermakna tabaruk atau mengharap keberkahan dengan menyebut nama Allah, kerjaan yang ubah bisa berubah menjadi ibadah. Nah, sebagaimana lanjutan B itu kan ismi asma kan, sebagai mufasir seperti dalam Fakhur Ar-Razi itu menegaskan bahwa ismi di sini itu bukan sekedar nama, tetapi mengandung zat dan sifat Allah. Jadi menyebut Bismillah itu berarti kan menghadirkan Allah dengan segala kesempurnaannya dalam amal. Itu kalau dibatasi seperti dengan ismi. Jadi bisa dibilang bahwa ismi itu Bismillah itu berarti menghadirkan Allah dengan segala kesempurnaannya dalam amal. Itu menurut Ar-Razi. Begitulah. Iya. Oh, jadi memang sama dalam artian di situ memang artiannya nggak kayak seumpama kan di konteks kadang ayat itu konteksnya ini, kemudian ada beberapa ayat di depannya atau belakangnya itu bisa perubahan, ada makna yang berubah gitu. Tapi di sini mungkin untuk konteksnya hampir sama juga maksudnya, jadi ya hampir sama juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dengan Bikra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Iya, di sini lanjut langsung di Ar-Rahmanir-Rahim ini. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim ini kan sama maknanya, itu hampir sama kayak kita lihat itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih bedanya, Pak? Untuk maknanya Rahman dan Rahim ini. Kalau kita lihat kan di sini kan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok nggak Bismillahirrahman atau Bismillahirrahim? Karena ya sama, maha pengasih, maha penyayang kan, penyayang juga pengasih, pengasih juga penyayang gitu. Ya ini bagaimana penjelasannya? Ya, yang pertama saya mau jawab dulu yang kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hubungannya dengan basmalah ya. Oh ya. Iqra itu kalimat perintah. Di sana perintah segala, kalau kamu ingin baca segala sesuatu itu mulailah dengan Bismillah. Ya. Itu perintah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah memang itu. Nah, jadi kalimat Bismillah itu adalah jawabannya. Ya. Jawabannya. Makanya kalau kita dirinci, Iqra anta, yang diperintahkan Nabi Muhammad, bacalah kamu Muhammad, ya. Maka Nabi Muhammad jawab nanti. Tapi jawabannya diberi oleh Allah. Ana Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kata ana itu jawaban dari Iqra bismi rabbikal. Ya. Makanya bapaknya ana itu Bismillahirrahmanirrahim kan predikat atau khobar ya. Iya. Ananya mubtada. Jadi kalau ana Bismillahirrahmanirrahim itu karena perintahnya memang dari Iqra. Jadi jawab risalahnya, perintah risalahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Jawab risalah. Jadi Allah yang bertanya, tapi Allah sendiri yang memberi jawaban. Bertanya langsung dikasih jawabannya juga ya. Iya. Makanya
ini apa itu? Para ulama berselisih. Yang turun dulu itu Al-Fatihah atau Iqra gitu. Ya, yang kemarin-kemarin itu ya. Perintahnya atau jawabannya gitu. Iya. Gitu. Ya. Kalau saya berpikir itu Iqra itu SK-nya gitu loh. Pengangkatan nabinya. Jadi Nabi begitu diberi wahyu, Iqra bismi rabbikal, kemudian Nabi baca bersama dituntun oleh Jibril, itu berarti Nabi sudah ikrar, diikrar untuk menjadi Rasul secara langsung sudah. Iya. SK-nya itu SK. Iqra bismi rabbikal, lagi sampai 5 ayat itu ya. SK, itu sampai kerja kan mesti ke SK ini. Ya, kayak gitu dulu. Ya. Kemudian apa tugasnya? Tugasnya Nabi apa? Ya Bismillah Al-Fatihah itu tugasnya. Tugas besarnya itu mengembangkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tugas Nabi itu ya Al-Fatihah itu. Tugas garis besar gitu ya. Tugas garis besarnya ya di Al-Fatihah itu. Ya. Al-Fatihah. Ini jadi ini saiki ku apa iku biasane? Tugas ku biasane apa saiki? Skripsi. Saiki kan visi misi dan sebagainya. Iya. Ya biasanya itu apa itu ya? Rincian tugas gitu ya. Itu Al-Fatihah itu. Nah, itu jawaban hubungannya Bismillah dan surat Iqra. Iya, makanya Iqra dulu atau Al-Fatihah dulu. Makanya ada orang yang mengatakan Al-Fatihah dulu baru Iqra, ada yang mengatakan Iqra dulu baru Al-Fatihah. Terus Al-Muzammil dan sebagainya. Ya. Tapi di tafsir-tafsir yang besar itu biasanya seperti tafsir Quraisyhab, tafsir siapa, itu Al-Fatihah dulu yang dibahas. Berarti ulama itu berpendapat yang turun Al-Fatihah dulu. Iya. Nah itu. Sekarang kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Asalnya sama dari kata rohimah. Iya, dari kata rohimah sama ini. Tapi wong ajane pengasih penyayang ku artinya podo ae. Iya, kan kok bisa didobel gitu ya. Jadi memang mengandung penasaran di dalamnya. Rahman diartikan pengasih, Rahim diartikan penyayang. Ajane itu kata dari kata yang sama, artinya sebenarnya ya kasih sayang. Maknanya sama saja. Hanya bedanya itu beda pola saja. Ya. Pola. Kalau Ar-Rahman polanya adalah fa'lanun. Nah, fa'lanun ini maknanya itu ekstrim. Jadi kasih sayangnya ekstrim. Jadi kasih sayangnya besar sekali gitu loh. Saking besarnya itu Allah nggak pilih kasih. Ya. Besarnya nggak pilih kasih. Ya. Itu Rahmanun. Jadi nama itu sangat gitu. Sangat pengasih penyayang, sangat pengasih penyayang. Makanya semuanya dikasih gitu. Kalau wong kafir, sopo ae pokoknya semua makhluknya itu dapat Ar-Rahman, semua. Iya. Semua mesti dapat itu. Nggak pilih semua hambanya, entah dia beriman atau tidak beriman, semua dapat Ar-Rahman. Makanya orang kafir, orang siapa masih bisa hidup, masih dibiarkan apa itu ya karena Ar-Rahman Allah gitu. Diberi kehidupan, diberi rezeki, diberi macam-macam, nggak disiksa walaupun dapat
melakukan dosa tapi ya nggak disiksa di dunia, masih Iya, ditunda dulu, itu masih rahmat. ditunda. Kalau Ya, disiksa itu bisa bisa dihanguskan sekarang. ya, walaupun sebenarnya sebagian sudah disiksa tetapi tidak merasa biasanya. Oh iya iya iya. Kita Mungkin disiksanya itu tidak bahagia hidupnya, dan sebenarnya sudah diberikan itu hanya peringatan-peringatan kecil, bukan siksaan yang besar nanti. Ar-Rahman itu seperti itu. Jadi ekstrim sekali. Ya. Makanya nah, seperti sekarang ini ya, turunnya Nabi Muhammad ini juga kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi turunnya Nabi Muhammad ini adalah rahmat yang luar biasa bagi siapa saja. Orang kafir ya. Orang kafir juga dapat. Ya. Mama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan kedatangan Nabi Muhammad itu nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam. Setelah iman dan Islam, makanya kalau orang merayakan Maulidun Nabi sekarang itu ya karena kita harus bergembira gitu ya. Iya, bergembira. Kalau ada Al-Qur'an itu wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Fadzalika falyafrahu, kata Quran. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaknya maka kamu harus bergembira. Makanya kita pada bulan-bulan Maulid nih gembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Karena memang berupa rahmat. Ya. Soalnya polanya itu sama ya kayak Rahman ini ya. Pola Iya, rahmat sebagai rahmat. Benar. Bayangkan saja seperti Abu Jahal ya. Abu Jahal itu disiksa di neraka oleh Allah, hari Senin itu diringankan siksaannya menurut hadis itu. Karena apa? Karena dia merasa begitu Nabi Muhammad lahir, dia senang membebaskan budaknya. Karena dia senang atas kelahiran Nabi Muhammad, dia setiap hari Senin siksaannya diringankan. Karena senang saja ini Mas Ian. Hanya senang saja, padahal tidak beriman. Kafir. Makanya rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena turunnya Nabi itu berarti kemajuan gitu. Zaman wis susah, begitu Nabi turun, kemajuan ilmu, kemajuan apapun itu muncul setelah turunnya Nabi. Yang dulunya rusak. Ya, begitu kita mengingat Nabi, kita bisa dapat rahmat Allah, kemudian dapat kemajuan. Begitu juga pada waktu peringatan Maulid yang pertama-tama diadakan itu ya, itu karena perang kalah terus, kemudian diadakan peringatan dengan Raja Mudaffar itu, diperingati Maulid sampai menghabiskan emas 1 ton itu. Memperingati aja ya, sampai memperingati aja sampai ini 1 ton. Mengadakan lomba, mengadakan apa macam-macam perayaan untuk meningkatkan iman para umat Islam pada saat itu. Tujuannya itu, tujuannya ada tujuannya itu. Setelah mengadakan peringatan itu, kemudian dibentuk pasukan, kemudian maka perang itu menjadi menang. Gitu. Setelah imannya naik. Nah ini tujuan memperingati. Peringatannya. Tapi memperingati kan berarti ingat-ingat sejarah Allah. Ingat-ingat sejarah Nabi Muhammad. Ingat-ingat itu menteladani Nabi Muhammad. Dan kita harus bergembira karena kedatangan. Karena itu rahmat Allah. Karena itu karunia Allah. Gitu. Oh iya. Peringatan Maulid Nabi ini adalah sumber peringatan yang lain. Maksudnya mana yang lebih utama? Peringatan Nuzulul Quran, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Idul Adha, Idul Fitri, daripada peringatan Maulid. Besar peringatan Maulid. Kalau Nabi nggak datang, Nuzulul Quran nggak ada.
Iya, siapa yang nerima nanti? Beda-beda. Iya. Nah, nggak ada Idul Adha kalau nggak Idul Fitri, nggak ada kalau nabinya nggak datang. Makanya peringatan ini kalau di Madura itu besar-besaran sekali gitu ya. Di berbagai tempat itu besar-besaran sekali. Memang ini sumber peringatan dan rahmat yang nikmat yang diberikan kita setelah iman dan Islam itu kedatangan Nabi Muhammad ini. Karena memang rahmatan lil Alamin. makanya itu ar-Rahman ya. Iya, Itu iya, iya. sebetulnya. Seperti halnya alamin tadi ya, maknanya sampai luasnya dan sampai tingginya sampai seperti itu. Sehingga ketika Allah memberikan kasih sayangnya pakai kata pola ar-Rahman, ya semuanya nggak pilih kasih, dikasih semuanya, bahkan siapapun. Ya, iya ini bagaimana Pak Berdi untuk yang ar-Rahman dan ar-Rahim ini bisa ditambahin untuk awasannya ini ar-Rahman dan Rahim. Apakah memang kayak kan ya ini Nabi Ibrahim itu dulu apa namanya sempat bilang kalau ya Allah kalau orang-orang kafir itu ya habisi saja wong mereka itu ndak mau nyembah jenengan. Kenapa kok masih dipelihara aja? Nah, ini apakah ada hubungannya ini dengan adanya Bismillahirrahmanirrahim seperti yang dijelaskan oleh Pak Sugri tadi ya. Polanya Rahman itu bisa memberi kasih sayang itu tidak pandang bulu. Iya. Iya, ya. Mungkin saya sangat dasar kembali ya. Saya ulangi tentang mungkin sangat mendasar bahwa asal usul kata ar-Rahman itu memang benar rohimah, bermakna kasih sayang atau kelembutan atau belas kasih. Dari akar kata ini kan juga lahir kata rohim. Rohim yakni kandungan ibu sebagai simbol kelembutan dan kasih sayang yang melindungi kita semua ini. Jadi bentuk kata Rahman adalah sigot mubalaghah atau bentuk hiperbole yang menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luas, tak terbatas dan meliputi seluruh makhluk. Itu yang pertama asal usul kata Ar-Rahman. Jadi juga punya kedudukan, Ar-Rahman itu punya kedudukan dalam Asmaul Husna. Ar-Rahman adalah salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang adalah sifat utama Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada makhluk atau manusia yang berhak disebut Ar-Rahman. Karena sifat ini tidak khusus milik. Jadi ini adalah sifat khusus milik Allah. Itu kedudukan Ar-Rahman di dalam Asmaul Husna. Nah, perbedaannya dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu kan bisa dimaknai kasih sayang Allah yang umum, luas, dan meliputi seluruh makhluk. Jadi tanpa terkecuali. Kasih contoh, Allah itu memberi rezeki kepada siapa? Yaitu kepada orang yang beriman maupun yang kafir. Memberi kesehatan, udara, air, dan kehidupan. Nah, Ar-Rahim kalau kita lihat maknanya kasih sayang Allah yang khusus dalam berkelanjutan, terutama nanti untuk orang-orang yang beriman. Contoh yaitu Allah memberi ampunan, petunjuk, dan pahala di akhirat bagi hamba yang taat. Itu Ar-Rahim. Jadi kesimpulan dari Ar-Rahman itu kasih sayang secara umum, Ar-Rahim kasih sayang secara khusus. Oh, gitu. Jadi ini surat Maryam 58 itu maknanya seperti ini. Apabila ayat-ayat Ar-Rahman dibacakan kepada mereka, itu mereka menyungkur, sujud sambil menangis. Ini bisa kita sebut sebagai petunjuk bahwa nama Ar-Rahman itu melekat erat pada sifat pengasih Allah. Nah, seperti dalam surat Al-Isra itu ya 110 yang maknanya katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Itu dia mempunyai Asmaul Husna.
Ya, di sini Allah mempertegas bahwa Ar-Rahman itu sama dengan Allah menegaskan kebesaran kasih sayangnya. Mana rahmat itu seperti tadi yang dikatakan rahmatan lil alamin. Mana rahmat Allah dalam Ar-Rahman itu adalah terkandung dalam Ar-Rahman itu sendiri yang meliputi pemberian rezeki, itu tidak membeda-bedakan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Jadi yang kedua itu siapa yang pemberian rezeki, juga penciptaan alam semesta. Seluruh ciptaannya ini ada dalam naungan kasih sayangnya Allah. Jadi kesempatan taubat itu Allah membuka pintu taubat selama hayat masih ada. Jadi penangguhan azab itu meskipun manusia sering lalai, Allah itu tetap memberi kesempatan hidup. Itu hikmah daripada menghayati nama Ar-Rahman itu bisa menumbuhkan rasa syukur. Karena apa? Karena kita harus menyadari segala nikmat adalah wujud rahmat Allah. Nah, ini bisa menumbuhkan kita sebagai rasa cinta kepada Allah. Karena kasih sayangnya itu tadi yang meliputi segalanya, kan itu. Jadi mendorong untuk apa? Berkasih sayang kepada sesama seorang hamba, itu hikmah daripada Ar-Rahman. Jadi kesimpulan daripada Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang menunjukkan kasih sayangnya secara luas, tidak terbatas dan mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Oh, ya. Itu Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim ya. Ya. Ar-Rahim itu kan berasal dari akar kata yang sama dengan Ar-Rahman, yaitu Rahimah tadi itu, yang bermakna kasih sayang, kelembutan dan perhatian. Bedanya gimana? Rahim itu dalam bahasa Arab kan menggunakan wazan atau pola fa'il yang memberi makna sifat tetap, berkesinambungan dan terus menerus. Jadi Ar-Rahim itu kalau kita bisa memaknai, menggambarkan kasih sayang Allah yang langgeng. Jadi Ar-Rahim itu menggambarkan kasih sayang Allah yang langgeng, konsisten dan khusus kepada siapa? Ditujukan kepada hamba-hambanya yang beriman. Itu punya kedudukan dalam Asmaul Husna. Kalau kita lihat Ar-Rahim itu termasuk dalam Asmaul Husna. Itu sifat ini lebih khusus dibandingkan Ar-Rahman yang di atas tadi. Karena apa? Ar-Rahim ini menekankan rahmat Allah yang berkelanjutan di dunia dan di akhirat bagi orang yang beriman. Nah, itu. Lagi para ulama juga kalau kita sering kita dengarkan dalam media itu, ulama mengatakan Ar-Rahman itu rahmatuhu ammah wa ar-rahim rahmatuhu khasa. Jadi Ar-Rahman rahmatnya umum, Ar-Rahim rahmatnya khusus. Jadi ada bedanya. Kalau kita bedakan Ar-Rahman itu kasih sayang secara umum. Kalau kita buat kolom itu seperti itu. Untuk seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, alam, dan sebagainya. Namun kalau Ar-Rahim itu kasih sayang khusus untuk siapa? Ini lebih spesifik, yaitu tadi hamba Allah yang beriman. Ya. Iya, jadi kalau kita lihat di atas kan bentuk mubalaghah dan menunjukkan keluasan, menunjukkan kesinambungan. Ya. Bentuk fa'ilnya itu tadi seperti itu. Jadi memang beda. Iya. Jadi kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab 43 itu artinya, dan dia maha penyayang, rahim kepada orang-orang yang beriman. Ini jelas menunjukkan sifat rahmat Allah yang khusus untuk orang yang beriman. Kalau dalam surat At-Taubah 117 itu sesungguhnya Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang, rahim kepada mereka. Menggambarkan jelas kasih sayang Allah itu dalam memberi ampunan dan taubat. Jadi mana rahmat Allah dalam Ar-Rahim itu tadi. Nah, monggo dilanjut. Ya. Berarti memang beda ya. Jadi meskipun dari akar yang sama, tapi punya maksud yang berbeda. Sehingga jadi yang awal tadi Rahman itu dari kasih sayangnya itu seluruh makhluk ya.
tak mandang bulu, entah itu kafir, entah itu beriman atau enggak. Yang penting yang mau usaha ya dapat hasilnya. Kalau yang enggak mau usaha ya sudah ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau yang rohim ini beda, khususnya untuk orang-orang yang sudah dia usaha keras, dia kemudian iman juga, kemudian kualitas keimanan dan takwanya itu luar biasa. Itu yang dapat rohimnya. Nah, ini untuk melanjutkannya tadi Pak Jukri. Tadi kan masih Rohman saja yang diperluas ya kata untuk mana katanya. Dan memang polanya itu berbeda. Apakah dari perbedaan pola itu memang akan menimbulkan perbedaan makna? Dan apakah memang maknanya juga seperti yang dikatakan Pak Badi tadi, kan Rohman itu luas ya, dari kemudian Rohim itu khusus. Dan ada beberapa tafsir juga itu mengatakan bahwasanya ya Kak Jalalain itu memang seperti itu ya. Kalau Rohman itu ya semuanya kebagi, kalau yang Rohim itu ya orang-orang khusus saja. Itu kan. Jadi bagaimana ini? Ya, biasanya di tafsir-tafsir Rohman itu untuk di dunia gitu ya. Iya. Rohim untuk di akhirat. Iya, Para mufasir biasanya ulama membaginya begitu. Bahkan ada hitung-hitungannya. Rohman itu nilainya hanya 1, Rohim nilainya 99. Ya, bandingannya itu jauh. Iya, hitung-hitungannya sampai segitu ya. Saya belum tahu bagaimana ikonuka hadisnya atau apa gitu ya, tapi para ulama begitu. Ada lagi yang ada itu ya, Rahman itu tulisannya itu nggak ada alifnya. Iya, ya langsung. Nggak ada alifnya, hanya harokatnya diperpanjang. Tegak Rahman itu menunjukkan bahwa itu terbatas sekali. Gitu. Ya, hanya di dunia saja. Ya. Jadi tulisan Ar-Rahman itu tidak ada alifnya. Nanti di ayat yang lain mungkin ada yang ada alifnya, kalau saya tidak tahu, masih belum cek ya. Iya. Tapi memang Bismillah itu tidak ada alifnya. Itu menandakan bahwa Rahman Allah itu hanya untuk di dunia, terbatas untuk di dunia saja. Gitu. Sedangkan Rahim itu iya-nya itu menunjukkan berkelanjutan terus menerus. Itu ya. Rahim gitu ya, menunjukkan kelanjutan terus. Jadi kasih sayang Allah itu terus di dunia juga sehingga sampai di akhirat. Dan memang Rahim ini khusus ya, khusus untuk, makanya ayat-ayatnya biasanya Ghafurur Rahim, ada setelah mohon ampun baru diberi Ar-Rahim. Tawwabur Rahim, setelah taubat baru dapat Rahim. Tapi ada yang dibalik, nggak salah, Rahimul Ghafur atau apa gitu, nggak salah ayatnya begitu ya. Iya. Tapi biasanya nggak umpamanya Ghafurur Rahman nggak ada, Tawwabur Rahman nggak ada. Iya. Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim, apa aja itu pokoknya seperti itu ya, gitu ya. Yang gandeng-gandengan itu ya. Mesti kan banyak. Jadi gitu. Kalau untuk dapat Rahim itu Ghafur dulu gitu, baru dapat Rahim gitu. Taubat dulu baru dapat Rahim. Kayaknya seperti itu. Makanya itu. Jadi pola Rahman dan Rahim itu memang maknanya luar biasa. Ya, luar biasa dalam arti untuk semua makhluk Allah itu. Yang Rahman bersifat umum, yang Rahim bersifat khusus, yang Rahman itu terbatas, yang Rahim tidak terbatas. Kayak seperti itu. Jadi ya memang beda sih. Bagaimanapun meskipun sifat kasih sayang kita bedakan aja ya, sifat kasih sayang orang kafir dan sifat kasih sayang orang mukmin itu beda. Kalau sifat kasih sayang orang mukmin luar biasa. Kalau sifat
kasih sayang orang kafir nggak mungkin luar biasa, terbatas juga. Gitu, Mang. Jadi sifat Rahman dan Rahim itu nembus kepada kita. Setiap manusia mesti punya kasih sayang. Sudah ada di dalam diri kita. Makanya Bapak dan mungkin membunuh anaknya, ya. Bapak mesti menyayangi anak-anaknya, Bapak Ibu mesti gitu, saudara bisa menyayangi. Itu karena kasih sayang Allah yang nembus kepada kita. Nembus kepada kita. Kalau kita mempunyai sikap rahim itu bersamaan datangnya dengan datangnya iman biasanya. Sehingga kasih sayang kita itu luar biasa kalau orang beriman. Mungkin tidak ada kebencian di dalam hati ini kalau memang sampai ke dalam gitu ya. Kalau ar-rahim itu. Makanya sifat Rahman Rahim itu dari Allah diturunkan kepada kita, nembus itu karena hati kita itu kan baitullah gitu ya, nembus ke dalam tubuh kita. Hanya apakah hati kita, otak kita tertutup atau tidak, itu yang apakah jiwa kita kalah dengan nafsu kita kan begitu kan? Kalau kalah dengan nafsu kita, makanya begitu Allah itu bertanya kepada nafsu kita yang begini, siapa aku, kata Allah, tanya pada nafsu. Nafsu itu jawab, kamu, aku. Aduh, keren, nantang, jawaban nantang. Kata nafsu begitu. Tapi kalau dia tanya kepada akal Allah tanya kepada akal, siapa aku? Maka dijawab, anta Robbi, kamu adalah Tuhanku. Jadi akal tidak bisa menolak, men. Secara fitrah pasti mengakui bahwa ada zat yang luar biasa yang menciptakan kita, menyayangi kita, menjamin kehidupan kita, itu secara akal nggak bisa. Karena memang sudah ada pengakuan ya seperti itu. Makanya makna Rahman Rahim seluas itu gitu loh. Iya. Itu nembus kepada diri kita. Begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, ya tugas kita yang pertama adalah dengan ajaran Allah yang menyebarkan kasih sayang sebenarnya. Sebenarnya itu ya, awalnya harusnya itu. Iya. Kalau orang tidak menyebarkan kasih sayang terus mari Bismillahirrahmanirrahim terus ngilokno wong ae kan terus. Ada ngilokno wong. Kita makan ya, terus ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngilokno panganan itu kok gak enak sih. Ya pilih. Salah maksudnya. Mereka pakai maksud itu. Iya, itu masuk akal. Iya. Ini rezeki dari Allah, ini Rahman Rahim Allah. Kita bisa makan, disediakan makan, kenikmatan. Makanya Allah itu dijuluki, salah satu sifat Allah itu adalah memberi makan. Sifat Allah itu memberi makan. Wala yun'im, dan tidak perlu diberi makan. Kata orang itu. Aku pemberi makan dan aku tidak butuh makan. Ya, makanya sifat Nabi juga begitu. Iya. Nabi itu ya quluna ta'am wa yamsuna fil aswaq, kata. Nabi itu adalah makan, butuh makan dan berjalan di pasar. Oh, saya itu ulama-ulama gede-gede sinang pasar. Karena Nabi sifat Nabi itu makan, ya, ke pasar dan ke pasar. Lagi kiai-kiai dengan gengsi terus, tekondin, tak niru Nabi. Ngapain ke pasar? Gengsi. Nah, aku rutin ketemu bojoku nang pasar. Nah, itu ya. Jadi itu saya kira sementara. Iya, berarti memang
luas, bisa luas sekali ya, Rahman Rahim itu tadi. Ada yang apa namanya, memang ini yang khusus orang beriman, ini untuk khusus semuanya, ada yang nanti hidup di dunia saja sampai hidup di akhirat. Nah, sehingga nanti perbedaan dan Rahman dan Rahim ini sangat luas ya, menyeluruhnya. Dan khusus-khususnya ini ya sangat luar biasa. Kalau orang-orang itu katakan bahwasanya ya udah, kalau apa namanya, ketika orang sudah dapat rohim Allah ya, hidupnya sudah enak. Nah, ini yang dimaksud itu enak karena memang dia itu dalam artian udah tahu nikmatnya rohimnya Allah, karena dia sudah bisa masuk golongan orang khusus semuanya. Atau memang nikmat itu dalam artian ya sudah mencapai tujuan, ya sudah kita santai-santai saja. Atau bagaimana maksudnya orang ini? Kadang sudah nyampe derajat yang ini, sudah jadi enak, ya sudah mencapai, ya sudah jadi santai-santai saja. Atau memang lagi menikmati atau apa ya? Soalnya kadang-kadang orang-orang itu dalam artian kalau sudah mencapai tingkatan orang yang disayangi Allah ya katanya, ya kan masuk dalam rohim, orang khusus. Kalau orang-orang khusus ini dalam artian dia sudah mencapainya dan kemudian dia menganggap bahwa Allah pasti mencintai, ya sudah, kita berjalannya sudah santai saja. Jadi dalam ajaran santai itu santai sudah bisa ringan dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, atau memang dia santai, ya sudah kembali ke titik awal santainya saja, santainya dulu. Ini bagaimana Mbak Badi? Monggo. Kita itu kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentu kita harus menyeimbangkan di antara kehidupan di dunia itu kan untuk bekal di akhirat. Maka kami mencoba untuk merangkai dari kata Bismillahirrahmanirrahim yang diawali dengan Bismi dan Rahman Rahim. Saya mencoba ini ya, mohon maklum nanti kalau memang rangkaian daripada Bismillahirrahmanirrahim itu. Makna umum itu kalimat, saya ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim itu kan adalah pembuka yang Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Hampir semua surat itu kalau kita lihat dalam Al-Quran itu dimulai dengan kalimat ini, kecuali surat At-Taubah. Kalau kita lihat para ulama itu sepakat bacaan Bismillah adalah doa, pernyataan tauhid, di mana kita semua itu harus bersandar, di mana segala amal itu harus kepada Allah sandarannya, agar apa? Memperoleh keberkahan dan terhindar dari gangguan setan. Jadi kalau kita lihat di tafsir kata bi itu kan dan ismi itu kan menurut Tabarani, huruf bi itu dalam Bismillah itu menunjukkan isti'anah atau permintaan atau pertolongan. Artinya aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah, memohon pertolongan dan berkahnya. Jadi B itu, maaf ya, ini saya rangkai dari atas tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim biar nanti tidak terputus. Itu juga bermakna tabaruk atau mengharap keberkahan dengan menyebut nama Allah itu tadi. Pekerjaan yang mubah bisa berubah menjadi ibadah. Tentang kata ismi itu sebagian mufasir kan seperti Fakhr Ar-Razi itu menegaskan bahwa ismi di sini bukan sekedar nama tetapi mengandung zat dan sifat Allah. Jadi kita bisa menyebut Bismillah itu berarti menghadirkan Allah dengan segala kesempurnaannya dalam amal. Kalau kita lihat tafsir nama Allah itu menurut Qurtubi, lafaz Allah adalah nama yang paling agung, al-ismi al-azam, karena menghimpun seluruh sifat kesempurnaan Allah. Nah, nama ini itu tidak pernah dipakai oleh
selain Allah. Nah, menurut At-Tabari beda. Siapapun yang memulai amal dengan nama Allah, maka amalnya terikat dengan pertolongannya. Tanpa nama Allah, amal kehilangan barokah. Kalau dilihat dari tafsir Ar-Rahman, nah, makna bahasa itu kan Rohimah itu tadi bermakna kasih sayang, bentuk faklan. Rahman itu menunjukkan kekuasaan dan keagungan rahmat Allah. Nah, ini. Menurut Ibnu Katsir, Ar-Rahman itu adalah zat yang memiliki rahmat luas, mencakup seluruh makhluk baik yang beriman maupun yang tidak. Nah, manusia maupun hewan itu termasuk. Nah, ini buktinya apa? Buktinya Allah memberi rezeki kehidupan, kesehatan, bahkan kepada orang yang durhaka. Menurut Fakhrul Razi beda. Rahmat Allah itu terkandung di dalam Ar-Rahman, bersifat ammah atau umum. Nah, ini meliputi dunia dan akhirat. Nah, meliputi orang beriman dan kafir. Nah, meliputi segala makhluk hidup. Beda dengan tafsir Ar-Rahim. Makna bahasa berasal dari pola fa'il rahim yang menunjukkan sifat yang tetap, konsisten dan berkesinambungan. Menurut Al-Qurtubi, Ar-Rahim adalah sifat rahmat Allah yang kasah atau khusus bagi orang yang beriman. Kasih sayang ini tampak dalam hidayah iman, ampunan dosa, ketenangan hati, pahala di akhirat. Beda dengan menurut Ibnu Katsir, beliau menegaskan Ar-Rahman rahmatuhu dijami khalqihi wa ar-rahim hasatun bil mu'minin. Ar-Rahman rahmatnya untuk seluruh makhluk dan Ar-Rahim rahmatnya khusus untuk orang beriman. Nah, hikmah daripada hal di atas itu tadi menurut ulama klasik, yang pertama itu tauhid, mengakui bahwa hanya Allah sumber pertolongan. Adab Islam, setiap amal hendaknya dimulai dengan nama Allah. Pengharapan seorang mukmin mengharap rahmat Allah yang luas. Ar-Rahman sekaligus rahmat khusus yang berkelanjutan. Ar-Rahim, optimisme meskipun manusia dosa, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Akhlak rahmah, yaitu seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini akan penuh kasih sayang terhadap makhluk-makhluk yang lain. Jadi kesimpulan dari kata Bismillahirrahmanirrahim adalah kita itu sebagai umat Islam harus ada pengakuan tauhid. Semua amal hanya untuk Allah. Doa permohonan pertolongan karena tanpa Allah amal itu tidak bernilai. Jadi pernyataan cinta dan harap kepada siapa? Yaitu kepada rahmat Allah yang luas, Ar-Rahman dan khusus Ar-Rahim. Jadi dengan demikian menurut para mufassir di atas tadi, daripada ulama kelas itu, kalimat ini bukan sekedar bacaan pembuka, tetapi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah fondasi tauhid, fondasi akhlak dan doa seorang mukmin dalam setiap langkah hidupnya. Saya rasa itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Di. Jadi memang seperti itu ya, dan Rahman dan Rahim, dan beberapa kesimpulan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sudah tak terasa ya, sudah 1 jam ini ya. Gimana, ada yang ingin ditambahi Pak Suri tentang pembahasan Bismillahirrahmanirrahim di pertemuan ya. Ini apa? Nikmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak terbatas ya. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa sudah sampai gitu ya, sudah ini memang biasanya orang-orang orang-orang toreko atau filosofi dan sebagainya itu, orang toreko itu kadang-kadang merasa sholatnya itu udah merasa nikmat gitu, sehingga begitu sudah merasa dekat dengan Allah atau kadang-kadang merasa sudah bertemu dengan Allah, sehingga dia sudah merasa hebat gitu ya, nggak perlu lagi meningkatkan gitu ya.
Tapi perlu di apa itu ya? Kita perlu meneladani Nabi ya. Nabi Muhammad itu sudah ketemu Allah loh. Iya. Di Isra Mi'raj kan sudah ketemu. Nabi Muhammad itu sudah masuk surga loh. Jaminan. Pada waktu Isra Mi'raj sudah keliling surga loh. Untung Sudah balik ke lihat dunia. neraka dan sebagainya, sudah lihat bidadari dan sebagainya. Iya. Tapi Nabi Muhammad pulang lagi. Ya untung balik lagi. Untung kembali. Kayak Nabi Idris itu kembali ke Karena dunia. kasih sayangnya Nabi Muhammad itu untuk umatnya, dia ingin mengajari umatnya supaya bisa menikmati seperti dia menikmati ketemu Allah, bagaimana hidup di surga gitu. Kalau Nabi Idris begitu diangkat di surga nggak mau kembali lagi. Pengen ke sana. Iya. Nabi Muhammad balik lagi. Iya. Nah ini hebatnya Nabi Muhammad itu. Udah masuk surga. Kalau Adam sudah di surga. Iya sudah. Balik karena kepingin kembali ke surga. Kalau Nabi Muhammad dari dunia udah masuk surga, udah lihat kenikmatan surga, udah macam-macam lah. Udah dialog langsung dengan Allah. Nikmatnya itu luar biasa, mungkin nggak bisa dibayangkan. Demi umatnya, dia kembali untuk mengajari umatnya supaya merasakan kenikmatan surga, kenikmatan berdialog kepada Allah. Walaupun itu nggak bisa digambarkan. Iya. Makanya bagaimana digambarkan, karena Allah itu tidak sama dengan yang baru. Surga itu tidak bisa digambarkan juga nikmatnya. Jadi kalau ada, ya semoga saja mereka, ya memang orang yang bisa menikmati ibadah itu kadang-kadang orang yang busuk sholatnya itu kenikmatannya itu luar biasa. Mungkin dia lebih nikmat sholat daripada berhubungan suami istri. Sampai seperti itu ya. Saking ya, para orang-orang yang hebat-hebat itu sampai gitu. Dia meninggalkan berhubungan itu saking kepingin rindu ketemu Allah, saking nikmatnya berdialog, bercumbu dengan Allah dalam sholatnya, dalam ibadahnya. Nah itu yang dimaksud kenikmatan yang tidak bisa kita gambarkan gitu ya. Nah itu mungkin terakhir ya. Iya. Tidak terasa sudah 1 jam ternyata kita berdialog ini tadi. Saking nikmatnya. Iya, alhamdulillah ya kita sudah 1 jam ini. Alhamdulillah kita semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua dari apa yang sudah kita dialogkan, kita bicarakan, diskusikan di pertemuan hari ini ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan lanjut di ayat 2-nya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasannya bagaimana, pendalamannya bagaimana. Nah, seperti biasa kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, masalah, mereka dipermudah, mereka diperkuat ya sama Allah, sehingga mereka kuat bisa menjalani ujian-ujian tersebut sampai akhir dan bisa memperoleh keberkahan dan ridhonya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya bagi kita semua, terutama yang ada di kajian ini, bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita kaji dan bisa membawakan istiqomah pada diri kita dan bisa menjadi amal insya Allah atas izin Allah supaya agar kita bisa termasuk jadi golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya Allah taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, saya akhiri baca pertemuan hari ini. Akan ada di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.